Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Alifa. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2, di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisa rasio keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi, studi kasus pada akuisisi PT Akset Indonesia Tbk oleh PT United Tractors Tbk. Yang pertama adalah membahas mengenai latar belakang terjadinya akuisisi. PT United Tractors Tbk merupakan anak perusahaan PT Astra International yang bergerak pada bidang usaha distributor alat berat, kontraktor penambangan, dan pertambangan batu bara yang didirikan pada 13 Oktober tahun 1972. Pada tahun 2015, PT United Tractors melalui anak usahanya PT Karya Supra Perkasa melakukan akuisisi dengan membeli 50,1% saham PT Akset Indonesia Tbk yang sebelumnya dipegang oleh PT Loka Cipta Kreasi dan PT Cross Plus Indonesia. Akuisisinya ini dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, pada tanggal 5 Januari 2015, yaitu melakukan pembelian sebanyak 200 juta saham atau mewakili 40% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Akset Indonesia Tbk. Lalu yang kedua, tanggal 11 Mei 2015 dengan membeli 50.500.000 saham atau mewakili 10,1% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Akset Indonesia Tbk. Dengan dilakukannya akuisisi, PT Akset Indonesia Tbk diperkirakan dapat memperkuat bisnisnya. Nah, tentunya dalam bisnis PT United Tractors ini kan bergerak dalam bidang alat berat. Dikarenakan PT Akset Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, di mana dalam pengerjaan proyeknya bisa menggunakan alat berat milik PT United Tractors Tbk. Jadi, PT Akset Indonesia di sini menyetujui akuisisi oleh PT United Tractors Tbk. Dikarenakan PT Akset Indonesia Tbk memiliki peluang untuk berpartisipasi pada proyek grup Astra sekaligus memperluas portofolionya untuk membangun fondasi lebih kuat dalam bidang industri konstruksi. Selanjutnya adalah mengenai analisis rasio keuangan. Ada beberapa indikator dalam rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Yang pertama adalah mengenai current ratio. Di sini didapat dari aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Lalu yang kedua adalah debt to asset ratio atau DAR yang didapat dari total hutang dibagi total aktiva. Yang ketiga adalah debt to equity ratio atau DER yang didapat dari total hutang dibagi ekuitas. Lalu yang keempat adalah gross profit margin yang didapat dari penjualan dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan. Yang kelima adalah net profit margin yang didapat dari laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Lalu, yang keenam adalah return on asset yang didapat dari laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Yang ketujuh adalah mengenai return on equity yang didapat dari laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas. Selanjutnya, analisa rasio keuangan yang akan dibahas pertama adalah mengenai current ratio. Current ratio merupakan salah satu rasio likuiditas dari suatu perusahaan. Berdasarkan grafik, current ratio sebelum akuisisi pada tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan. Sedangkan setelah dilakukan akuisisi pada tahun 2017, didapatkan current ratio sebesar 1,8, di mana jika kita lihat pada tahun 2016 didapatkan current ratio sebesar 2,3, yang berarti menunjukkan bahwa current ratio pada tahun 2017 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dari liabilitas lancar PT United Tractors Tbk lebih tinggi daripada aset lancar perusahaan. Jadi, semakin tinggi current ratio perusahaan, semakin baik juga kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Meskipun pada tahun 2017 current rasionya ini mengalami penurunan,
Namun, jika dilihat dari current ratio pada tahun 2013 sampai tahun 2017, kondisi perusahaan tersebut dikategorikan liquid karena memiliki angka likuiditas lebih dari 1 yang berarti berada di atas standar angka likuiditas. Lalu, yang kedua adalah mengenai debt to asset ratio. Debt to asset ratio atau yang biasa kita sebut DAR merupakan rasio leverage dari suatu perusahaan. DAR dapat melihat kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya dalam menggunakan asetnya. Jika DAR mengalami penurunan, berarti komposisi total hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang semakin kecil jika dibandingkan dengan pertambahan aset perusahaan. Jadi, berdasarkan grafik, dapat dilihat sebelum akuisisi DAR mengalami penurunan, dan tahun pertama setelah akuisisi juga mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2017 didapatkan DAR sebesar 0,42, di mana jika dilihat dari tahun 2016, DAR sebesar 0,33, berarti menunjukkan bahwa DAR di tahun 2017 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya penambahan hutang dibandingkan aset dalam rangka perusahaan meningkatkan profit namun menggunakan hutang. Selanjutnya adalah mengenai analisis debt to equity ratio atau yang biasa disebut DER. DER ini merupakan rasio leverage dari suatu perusahaan. Juga DER dapat melihat kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya dalam menggunakan equity. Jika DER mengalami penurunan, berarti komposisi total hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang semakin kecil jika dibandingkan dengan pertambahan total modal sendiri. Hal ini menunjukkan semakin kecil beban perusahaan terhadap pihak luar atau kreditor. Berdasarkan grafik, dapat dilihat sebelum akuisisi, DER mengalami penurunan. Dan tahun pertama setelah akuisisi juga mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2017, DER-nya mengalami peningkatan di sini. Hal ini disebabkan adanya penambahan hutang dibandingkan equity dalam rangka perusahaan meningkatkan profit menggunakan hutang. Lalu, selanjutnya adalah mengenai analisis gross profit margin atau GPM. GPM ini merupakan rasio profitabilitas dari suatu perusahaan, sehingga rasio tersebut menggambarkan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan grafik dapat dilihat, sebelum akuisisi, GPM-nya ini mengalami kenaikan, dan tahun pertama setelah akuisisi mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2017, GPM-nya ini mengalami kenaikan yang dapat dilihat pada tahun kedua ini berarti laba perusahaan meningkat dikarenakan perusahaan melakukan efisiensi atas pengeluaran biaya pokok penjualan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai net profit margin. Net profit margin ini merupakan rasio profitabilitas dari suatu perusahaan, sehingga rasionya menggambarkan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan grafik dapat dilihat NPM-nya ini mengalami penurunan waktu sebelum diakuisisi, sedangkan setelah diakuisisi NPM-nya mengalami peningkatan, sehingga laba perusahaannya ini diketahui semakin meningkat dikarenakan perusahaan melakukan efisiensi dalam mengeluarkan biaya penjualan untuk kegiatan operasional perusahaan. Lalu selanjutnya adalah mengenai return on asset. Return on asset atau ROA merupakan rasio profitabilitas dari suatu perusahaan. Nah, bisa dilihat dari grafik, sebelum akuisisi ROA-nya ini mengalami penurunan, dan setelah dilakukan akuisisi, ROA-nya mengalami peningkatan, sehingga dapat disimpulkan kinerja perusahaan lebih baik karena tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya adalah menganalisis return on equity. Bisa dilihat di sini dari grafiknya,
return on equity sebelum diakuisisi mengalami penurunan. Sedangkan setelah dilakukan akuisisi, return on equity-nya ini mengalami kenaikan yang disebabkan dengan adanya kenaikan ekuitas suatu perusahaan yang diikuti dengan kenaikan laba setelah pajak atau earning after tax. Sehingga dapat disimpulkan return on equity meningkat, maka meningkat juga penjualan, jumlah modal, dan laba usaha. Dalam hal ini, saya juga menganalisis untuk rasio of exchange, MPR, EPS, PE rasio sebelum dan sesudah akuisisi, di mana didapatkan rasio of exchange-nya yaitu 0,18, untuk MPR-nya 0,93, untuk EPS sebelum dilakukan akuisisi adalah 1295, dan untuk sesudah dilakukan akuisisi yaitu 1368. Dan untuk PE rasio perusahaannya ini untuk sebelum dilakukan akuisisi didapatkan 13,39 dan setelah dilakukan akuisisi didapatkan 15,53. Untuk kesimpulannya, kondisi perusahaan sebelum akuisisi berdasarkan analisis rasio keuangan pada indikator current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, GPM, NPM, ROA, dan ROE dapat disimpulkan sebelum dilakukan akuisisi, kondisi keuangan perusahaan mengalami fluktuasi. Penurunan terjadi pada return on asset, return on equity, NPM, debt to equity ratio, dan debt to asset ratio, sedangkan peningkatan terjadi pada current ratio dan GPM. Lalu, kesimpulan untuk pada saat kondisi perusahaan setelah akuisisi, yang pertama, setelah dilakukan akuisisi oleh PT United Tractors Tbk, susunan struktur organisasi seperti komisaris dan direksi PT Akset Indonesia Tbk dilakukan perubahan dan didominasi oleh pegawai dari grup Astra. Dapat disimpulkan dalam hal setelah dilakukan analisis perhitungan terhadap PE rasio perusahaan, dapat disimpulkan PE rasio mengalami kenaikan, di mana sebelum dilakukan akuisisi, PE rasio perusahaan sebesar 13,39, dan setelah dilakukan akuisisi, PE rasio perusahaan meningkat menjadi 15,53. Dalam hal ini menunjukkan bahwa harga pasar naik dikarenakan adanya peningkatan PE rasio perusahaan. Lalu selanjutnya, kesimpulan yang kedua setelah diakuisisi adalah berdasarkan analisis rasio keuangan pada indikator current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, GPM, NPM, ROA, dan ROE dapat disimpulkan setelah dilakukan akuisisi, kondisi keuangan perusahaan rata-rata mengalami peningkatan, sehingga akuisisi yang dilakukan kepada PT Akset Indonesia Tbk oleh PT United Tractors Tbk merupakan langkah yang cukup tepat untuk dilakukan. Lalu, kesimpulan yang terakhir adalah jika dilihat dari pendapatan setiap periodenya setelah akuisisi. Untuk akuisisi dilakukan pada tahun 2015, berarti untuk pendapatannya setelah akuisisi itu adalah pendapatan tahun 2016 dan 2017. Di sini dapat disimpulkan bahwa akuisisi tidak dapat memberi pengaruh yang signifikan pada sistem kinerja keuangan perusahaan. Karena di sini persentase peningkatan pendapatannya setelah akuisisi itu tidak lebih dari 5%. Namun, jika dilihat dari aspek lainnya, dengan dilakukannya akuisisi dinilai sangat menguntungkan dalam rangka perluasan dan peningkatan usaha. Karena semakin luas cakupan usaha yang dimiliki suatu perusahaan, maka kemampuan untuk bertahan dari kompetitor akan semakin tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.